Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Soekardi, ayo semangat. Mudah-mudahan lekas sehat kembali. Mudah-mudahan Ramadan ini dapat berpuasa walaupun dalam kondisi mungkin kurang sehat fisiknya. Mudah-mudahan Allah tambah kekuatannya, tambah semangatnya, tambah imannya, dan tambah kesehatannya. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Yang saya hormati juga Bapak Ibu pengurus kajian online Asyifa pagi ini. Mudah-mudahan panjenengan semua pun juga dalam keadaan sehat lahir batin. Lalu yang berikutnya adalah asatid semuanya yang mengampu, yang mendampingi Bapak Ibu ngaji pagi, setiap pagi jam 4:30 atau jam 5 kurang seperempat dimulai. Ya. So, ada semuanya yang mungkin baru bergabung dari teman-teman yang lain. Ini Alhamdulillah saya mengundang teman-teman di PT PAL, ternyata beberapa masuk. Ini ada bapak kita, bapak-bapak kita yang ikut juga di online pagi ini. Tidak kalah pentingnya yang saya hormati, yang saya cintai, sayangi semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan doa panjenengan ke saya, doa saya ke panjenengan, doa asatid juga ke panjenengan, doa panjenengan ke asatid. Semua sinergi, sambung, dan mudah-mudahan semua doa-doa Allah karuniakan, Allah kabulkan sehingga keberkahan kepada kita, keluarga kita, anak kita, rizki kita, usia kita, ilmu kita. Semuanya memberkahi di kehidupan dunia ini, mendapatkan cahaya dan di akhirat nanti menghantarkan cahaya itu untuk menuju surganya. Tidak lupa pula segala fasilitas yang ada, mudah-mudahan semua yang memberikan fasilitas apapun panjenengan yang urun rembuk masalah ngaji seperti ini, mau apa silakan yang menopang perjalanan ngaji setiap pagi ini, mudah-mudahan itu jadi amal jariah panjenengan semua untuk kebaikan kita semuanya. Mudah-mudahan ngaji pagi ini berkesinambungan dan terus-menerus, walaupun kita sudah tiada lagi, ada generasi dan generasi berikutnya dan generasi berikutnya yang melanjutkan dan melanjutkan. Tentu saja niatan kita lillahi ta'ala hanya karena Allah, dan mudah-mudahan niatan itu berlipat ganda saat kita berada di bulan mulia, bulan suci, bulan yang dimuliakan Allah, yaitu bulan Ramadan. Bapak Ibu, saudara-saudariku sekalian yang berbahagia pagi ini, topik yang saya sampaikan adalah perjalanan panjang. Memang panjang karena berepisode-episode. Jadi perjalanan panjang ini barangkali untuk diketahui bersama, saya share di screen kita ini ya. Saya share agar bisa ditelaah bareng-bareng. Saya mulai dari awal. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, topik adalah perjalanan panjang manusia. Jadi perjalanan panjang manusia hidup kita semuanya ini.
Bapak Ibu tidak ada yang tahu, bahkan tidak ada yang mengingat, bahkan mungkin kita tidak ingat sama sekali tentang perjalanan saat di alam roh sama sekali tidak ingat. Diri kita ini apa, dulunya tidak ada, dulunya tidak tercipta, dulunya adalah hampa, bukanlah sebuah sesuatu, dan bukanlah sebuah apa-apa. Bukanlah apa-apa dan bukanlah siapa-siapa. Ya, perjuangan yang melelahkan kehidupan manusia dalam menempuh perjumpaan dengan Allah Tuhannya. Jadi kita ini adalah perjalanan menuju kembali kepada Allah. Dulunya bersama Allah di alam roh. Bahkan seandainya kita tidak hidup di dunia ini, masih di alam roh sana, beribu-ribu tahun yang mungkin tidak tahu kita batasan waktu. Dan ketika sebuah roh dipilih oleh Allah untuk diperjalankan di kehidupan dunia ini, ketika itu saya membayangkan dalam perenungan seperti Rasulullah yang dipersiapkan diri beliau untuk diperjalankan Isra Mi'raj yang ditempuh dalam semalam, namun bisa menempuh perjalanan yang sangat panjang jika itu dibayangkan dalam kehidupan nyata. Tetapi Rasulullah menempuhnya dalam semalam. Bukankah mirip-mirip kehidupan dunia ini, kita ini seakan-akan 63 tahun. Tetapi menurut Allah kan hanya setengah jam saja. Betapa mirip. Rasulullah itu seakan-akan perjalanannya itu ribuan tahun, Bapak Ibu. Ribuan cahaya menembus langit ketujuh. Yang tidak mungkin itu dilakukan untuk yang kedua kali, kecuali hanya Rasulullah diberi kesempatan. Yang menurut Rasulullah hanya semalam saja. Kita hidup, ada yang hidup 1000 tahun, yang manusia itu 1200, 700 tahun, 950 tahun, 400 tahun. Menurut Allah cuma sehari saja. Lah bukan kan mirip, serupa, sama. Persoalannya ada apa atau apa yang diperoleh dalam perjalanan itu. Kalau Rasulullah dalam perjalanan singkat tetapi memperoleh pengalaman yang luar biasa. Langit pertama disambut Nabi Adam dan seterusnya dan seterusnya. Langit kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya dan seterusnya. Langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Mengalami perjalanan ke neraka, ke surga, ke Sidratul Muntaha dan seterusnya. Itu kalau umpamanya dicapai dalam wadak manusia hitungan hari gitu. Jutaan tahun Bapak Ibu. Ribuan tahun. Bagaimana bisa menembus langit pertama sampai sekarang aja belum ditembus oleh manusia normal. Oleh peralatan canggih. Tetapi Nabi cuma semalam. Lalu menurut Allah, ya, kita ini hidup yang 63 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu, menurut Allah hanya setengah jam saja. Persoalannya kan begini. Setengah jam itu kita pakai apa? Cuman setengah jam, Bapak. 30 menit. Kurang lebih 30 menit. Kalau 80-90 tahun mungkin ya 35 menit atau 40 menit begitu. Padahal kita ini akan berjalan terus menuju perjalanan. Terasa kita lama, 60 tahun itu. Ya hanya ketika kita ini sudah 80 tahun itu baru, ya Allah, perjalanan saya hidup ini saya sudah usia 60 tahun, 70 tahun. Ya Allah belum memanggil, mungkin belum pantas menikmati indah surga. Atau mungkin surganya belum disempurnakan sehingga kita belum dipanggil balik. Atau alam kuburnya belum disiapkan sehingga kita belum bisa balik tempat-tempatnya itu. Mungkin kita diminta untuk menyempurnakan. Kurang ini, kurang ini, kurang ini. Kita bayangkan Allah itu sayang kepada kita. Kenapa demikian? Karena kata yang dikenalkan sama kita itu selain kata Allah, itu Rahman dan Rahim. Ada di kata Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga sekali
sesekali dalam perenungan itu, ya Allah, saya ini banyak salah, banyak kurang sempurna dalam ibadah, ilmu pun juga kurang. Kesalahan dan dosa itu tidak sebanding dengan maha ampunan, maha luasnya ampunanmu. Jadi meminta ampun kepada Allah sampai menelisik gitu. Ya Allah, seandainya saya ini kurang dalam ibadah, tapi Engkau kan maha pengasih, maha penyayang. Saya yakin dengan ibadah yang sedikit, dengan kasih sayangmu yang besar, yang maha besar itu, maka saya dalam perjalanan hidup ini terus mendapatkan kasih sayangmu dan terus mendapatkan kasih sayangmu. Sehingga tidak perlu mencari kasih sayang dari orang lain. Dengan mengorbankan diri ini dan sebagainya agar mereka menyayangi, tidak perlu. Cukuplah tumbuhkan kasih sayang itu sehingga mengundang kasih sayang Allah. Tidak perlu menunggu kasih sayang orang lain. Sayangilah tak terbatas sebagaimana orang tua menyayangi putra-putrinya. Sebagaimana Allah menyayangi seluruh alam ini. Tidak kurang sama sekali. Maka penting bagi kita untuk membayangkan betapa Allah itu maha sayang. Sehingga satu ayat itu membahas tentang nama Allah yang disebut Ar-Rahman. Ayat 1 surat Ar-Rahman. Sendirian kata Rahman itu. Sendirian. Karena itu panjenengan perjalanan hidup ini jangan merasa kering dari pendampingan Allah. Jangan merasa sendiri, jangan. Jadi perjalanan ini Pak, Bu, perjalanan ini masih panjang sekali, masih panjang. Masih lama, masih lama. Walaupun saat ini kita terasa tidak sebagaimana dulu ya, puasa itu ya, sekarang itu dipakai jagongan sana sini, ngobrol-ngobrol, sholat, zikir, istirahat. Loh, tahu-tahu maghrib. Bukankah tidak seperti dulu Bapak Ibu? Saya merasakan panjenengan insya Allah juga. Puasa itu rasanya itu kok lama gitu. Kapan sih maghrib ini uga ono adan-adan. Nunggu adan ket mau gak adan-adan delek sing adan dhisik ya gak ono. Ya kudu nang Papua kono saiki wis awan daerah timur sana. Ya, atau masih berbuka saat ini ada yang berbuka, saat ini ada yang sahur, saat ini ada yang sholat maghrib di sepanjang putaran bumi ini. Lalu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perjalanan panjang itu apa? Di sini kita akan membahas hidup dan mati. Hidup dan mati. Lalu Allah mengatakan dalam Al-Quran itu begini Bapak Ibu. Kita ini hidup 2 kali, mati 2 kali. Sudah tidak ada lagi, hidup lagi, mati lagi tidak ada. Surat Ghafir. Surat Al-Mu'min. Surat nomor 40. Ayatnya ayat 11. Bahwa kita itu mati 2 kali dan hidup juga 2 kali. Allahu Akbar walillahil hamd. Boleh Pak Qadar langsung diterjemahkan, boleh? Monggo. Iya Pak Ustadz. Monggo langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung Pak ya, artinya ya. Iya langsung. Mereka menjawab, ya Tuhan kami, Engkau telah mematikan kami 2 kali dan telah menghidupkan kami 2 kali pula. Lalu kami mengakui dosa-dosa kami. Ya. Maka apakah jalan bagi kami untuk keluar dari neraka? Jadi Ampun Pak Ustaz. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, qalu Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'tarafna bidunubina wa hal ila khurujin min sabil. Sebenarnya surat ini mempunyai 2 nama. Yang pertama namanya Ghafir, yang kedua namanya Al-Mu'min.
Kalau panjenengan mencari surat Al-Mu'min di Al-Quran kok tidak ada ya sekarang surat Al-Mu'min. Lah cari surat Ghafir. Kalau surat Ghafir tidak ketemu, berarti namanya berganti surat Al-Mu'min. Ada Al-Mu'minun, ada Al-Mu'min. Nah, kata-kata Ghafir ini dari isi-isinya tentang Ghafir, ampunan. Orang-orang yang ada di neraka itu menyesali. Ya Tuhan, ya Allah, Engkau matikan 2 kali dan Engkau hidupkan 2 kali. Ya Allah, ampuni. Tidak ada tempat untuk keluar dari api neraka ini. Jadi Bapak Ibu, kita pernah mati 2 kali. Mati yang pertama itu adalah sebelum adanya kita ke dunia ini. Kita dalam keadaan mati. Nggak ada siapa-ngapa, nggak ada. Bukan apa-apa, juga bukan siapa-siapa. Artinya kita itu dulunya itu nggak ada, Bapak Ibu. Nggak ada. Kita nggak berkehendak ada sendiri. Kita nggak berkehendak muncul sendiri atau hidup, enggak. Allah kehendaki lalu kita dihidupkan di dunia ini. Ketika kita hidup di dunia ini yang sebelumnya ada, seandainya kita itu jernih berpikir, hati kita itu memikirkan diri kita bahwa dulu itu loh saya itu tidak ada, terus ada. Maka di situ akan muncul sifat-sifat kebaikan, ketawadhuan, terus ketenangan hati karena ada Allah Sang Pencipta. Terus muncul lagi ketaatan kepada Allah Sang Pencipta. Kalau kita merenungi bahwa dulu kita tidak ada. Lalu ada begini ini terus bisa berbincang-bincang, berteman, ya terus bekerja, terus menikah, terus punya rumah, punya keluarga, anak-anak dan sebagainya. Terus tertutup itu bahwa kita dulu itu mati. Enggak boleh lupa bahwa kita dulu itu mati. Ya Allah, dulu itu saya tidak ada. Lalu kekaruniakan saya itu berpendidikan, bisa sekolah, ada ilmu yang kami dapatkan sehingga pantas untuk mendapatkan kerjaan ini, itu, dan lain sebagainya. Lalu engkau pula yang menemukan atau menghantarkan saya untuk bekerja di sini. Sehingga rizki itu aku ambil di sini. Dan engkau lah yang menyiapkan rizkinya dan aku mengambilnya di tempat kerjaan ini. Lalu engkau beri aku ini, ya Allah, keluarga. Ya Allah, terima kasih, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Yang itu menjadikan hati itu semakin tenang, semakin nyaman, semakin enak. Nggak resah, nggak gelisah, nggak bingungan. Kenapa? Wong dulu saya mati, kok nggak ada masalah, terus saya kan hidup kok ada masalah di sini. Lalu kita dihidupkan di dunia ini. Nanti kita dimatikan lagi oleh Allah. Dengan caranya Allah. Diwafatkan lagi dengan mudah. Ya, sebagaimana Al-Quran menyebutkannya wan nasyitati nashta. Dan malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi malaikat itu sungkan Bapak Ibu. Kalau mau mencabut nyawa orang yang beriman itu terus gerusa-gerusu itu. Ya pamit-pamit disek gitu. Ya panjenengan tidak usah khawatir. Tidak ada penyakit yang bisa membunuh. Tidak ada sakit yang bisa membunuh. Tidak ada. Jika Allah tidak menghendaki. Sehingga sakit separah apapun, ya tidak akan bisa menjadikan orang itu mati karena sakit. Tidak. Karena sejatinya Allah lah yang menghendaki. Kenapa kok diberi sakit dulu? Agar tenang. Agar ingat. Agar ini dan lain sebagainya. Lalu ada yang tidak sakit. Tiba-tiba saja terus meninggal dunia. Nah, lalu ada yang bermacam-macam kondisinya. Tapi yang jelas bagi orang yang beriman, Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu surat An-Nazi'at itu. Wan-nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Nah, tidak mau kita itu. Tidak mau. Lah, agar roh kita dicabut dengan pelan, bagaimana? Ya minta kepada Allah. Biasanya panjenengan minta, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah, gitu. Husnul khotimah, happy ending. Lah mungkin dalam bahasa Arab itu tidak dimengerti atau bagaimana gitu, lupa. Ya bahasa Indonesia saja, ya Allah.
Kasih sayangmu itu sangat luas. Ya, kan ayatnya ada warahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku kata Allah meliputi segala sesuatu. Coba. Nah, orang beriman itu akhirnya diambilnya dengan lembut, halus, wanasyitati nashta, dan demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi penuh dengan kesantunan. Karena yang bersangkutan santun. Penuh dengan kelembutan. Karena yang bersangkutan itu lembut. Perangainya itu santun, lembut. Enak kalau bicara. Ya, dalam hatinya tenang, khusnudzon dalam kepada siapa. Ya, nggak usah suudzon. Kadang-kadang kita ini kan begini Bapak Ibu. Kita berpuasa. Saat ini berpuasa. Lalu berjalan-jalan di mana gitu, ya melaku-melaku gitu. Kok melihat ada warung, kelihatan kakinya tok gitu, iku warung uang tadi kok sikile tok sing ketok. Lah ya apa wong dukure ditutup. Lah terus hati kita itu begini. Ya apa sih wong wae poso kok ya iso nang warung ketok sikile tok. Lah iku jenenge kepo. Jenenge arek nom-nom iku lho Pak, Bu. Kepo, panjenengan ngerti kepo ta? Aku yo gak harus singkatane, tapi maksudnya iku ngurusi wong liya iku lho. Itu namanya kepo. Lah, terus kita itu terus menilai-nilai. Loh, kita kan tidak tahu dia itu bekerja mungkin capek, mungkin nggak kuat, atau mungkin dia itu musafir yang jauh dan sebagainya. Lalu biasa saja hati itu. Sehingga menilai negatif seseorang itu sama dengan menilai diri kita positif. Kalau menilai diri kita positif bahkan berlebihan, ngapunten, jangan-jangan ada tumbuh sombong. Maka idza aradallahu fi qiyamil laili fala tanzur nazrata istira'in fin naim. Jika kalian bisa bangun malam untuk sholat tahajud, maka jangan remehkan atau jangan menebak buruk orang yang belum bisa bangun untuk tahajud. Ketika kita sudah bisa berpuasa, maka jangan sampai kita itu nebak orang yang belum berpuasa itu meremehkan. Wong wayahe poso kabeh lho poso. Wong apa ya cek kuat cek nemono gak poso. Lah ada apa kita ngurusi dia? Kalau bisa nasihati, kalau tidak bisa doakan. Bukankah itu pesan Rasulullah? Jangan-jangan puasa kita tidak diterima karena kita ngurusi orang lain. Padahal sedang berpuasa. Ngurusi keburukan orang lain. Ngurusi orang lain yang tidak berpuasa. Itu maksudnya. Mudah-mudahan dipahami ini. Karena itu yang ditolak oleh surga. Orang-orang macam gitu ditolak oleh surga. Kenapa ditolak oleh surga? Yaitu tadi ada tumbuh sedikit di hatinya itu rasa sombong karena dia telah berpuasa, dia tidak berpuasa, dan seterusnya. Ya, melihat. Ya, kita ini yang berhati-hati tentang itu. Jangan-jangan selama ini kita sering begitu, walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun ngaji, ya sia-sia. Sia-sia. Lah ngapunten sering saya ulang-ulang di mana-mana. Ngaji seperti ini dibanding dengan panjenengan, ngapunten, dibanding dengan panjenengan sholat tarawih semalaman. Itu ndak ada apa-apanya. Tak ulangi lagi. Panjenengan ngaji seperti ini dibanding panjenengan sholat tarawih itu loh. Itu ndak ada apa-apanya. Masih jauh lebih baik ngaji seperti ini. Ya tidak menafikan, tidak meremehkan sholat tarawih, tidak. Tapi panjenengan saya tanya, sholat tarawih itu wajib apa sunnah? Lah sunnah toh. Cari ilmu itu wajib apa sunnah? Wajib toh. Nah, sudah tahu bedanya. Yang mana yang wajib, yang mana yang sunnah. Karena itu mengutamakan yang wajib, ya harus. Dan jangan meremehkan yang sunnah, tetapi jangan meremehkan. Sebaik-baik ya. Orang yang mencari ilmu, melaksanakan kewajiban, dan orang yang menyempurnakan kewajiban dengan amalan-amalan sunnah. Nah, karena itu penting. Ngaji seperti ini penting. Apalagi ngaji panjenengan di bulan Ramadan. Sudahlah, serahkan kepada Allah persoalan pahala itu. Tapi yang jelas, Ramadan harus kita isi dengan kebaikan demi kebaikan yang menjadikan kita itu naik derajatnya. Kan panjenengan pernah mendengar iblis itu
tidak takut kepada orang yang ahli ibadah. Justru jauh lebih takut kepada orang yang berilmu. Bahkan ada orang yang berilmu oleh iblis itu ditakuti walaupun tidur itu. Ahli ilmu itu tidur. Wah, dibikin oleh iblis itu biar tidur terus. Justru tidak menghiraukan orang yang ibadah. Karena orang yang ahli ibadah itu gampang sekali terpeleset itu. Sedangkan orang ahli ilmu, orang berilmu, bahaya kalau bangun tidur. Kalau berdakwah 10 orang saja, lalu 5 orang diantaranya manut taat pada Allah, nangis iblis. Karena sebenarnya orang 5 ini sudah hampir terpeleset. Loh, dipahamkan sama ahli ilmu. Jangan sampai lupa bahwa kehidupan ini gini-gini. Akhirnya kembali ibadah lagi. Gagal lagi iblis gara-gara orang berilmu. Disitulah ilmu berharga. Bahkan ayatnya kan jelas. Yarfa'illahu ladhina amanu minkum waladhina utul ilma darajatin. Jadi orang yang mulia itu orang yang beriman. Lalu di atas orang beriman ada orang yang beriman dan berilmu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Perjalanan belum selesai. Masih panjang. Kita lanjutkan lagi. Mengalami kematian itu juga disebut oleh Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 28. Kalau panjenengan saya tanya, ibu-ibu, bapak sekalian, kita pernah mati enggak? Pernah. Yaitu di surat Ghafir 40 ayat 11 tadi, dan surat Al-Baqarah, surat nomor 2 ayat 28. Ya. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Monggo. Bagaimana kamu ingkar kepada Allah? Padahal kamu tadinya mati, lalu dia menghidupkan kamu, kemudian dia mematikan kamu, lalu dia menghidupkan kamu kembali, kemudian kepadanya lah kamu dikembalikan. Sama sinergi dengan ayat di atas. Kenapa kamu bisa ingkar kepada Allah? Padahal Allah itu penciptamu yang mengadakanmu dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian dia mematikan kamu. Kemudian kamu dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali. Jadi ngapunten, setelah mati dihidupkan di dunia ini. Lalu nanti dimatikan lalu nanti dihidupkan lagi. Setelah itu tidak ada mati lagi. Allah menyebutkan dengan kata mati itu agar gampang dipahami. Tetapi sebenarnya kita itu tidak mati. Tetapi dikatakan di Quran itu amwat, maut, mata itu mati. Mati itu ya diem, tidak bergerak. Agar gampang dipahami. Tapi apakah kita mati? Allah sendiri mengatakan, menjawab. Wala taqulu liman yuqtalu fisabilillahi amwat. Bagi orang yang kafir dianggap mati. Karena itu bisa diartikan mati itu bisa mati secara wujud kasat badan fisik. Tetapi ada yang mati itu disebut dengan mati hati. Imannya tidak ada. Lalu orang yang beriman, yang berjihad, yang sungguh-sungguh jihadnya dan yang sabar, kata Allah tidak mati dia. Kenapa begitu? Bal ahya'u walakilla tash'urun. Sebenarnya dia itu tetap hidup. Hanya saja kalian tidak menyadari. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadi Bapak Ibu, karena itulah saya sebut perjalanan panjang. Merasakan mati, merasakan hidup, merasakan mati lagi, merasakan hidup lagi. Tetapi bagi yang orang beriman, itu hanya fase-fase yang dilalui saja. Tapi sebenarnya masih hidup. Untuk memindahkan orang yang syahid dari kehidupan dunia yang hidup ini ke akhirat, itu perpindahan yang menyenangkan.
Ya seperti pindah rumah saja, pindah tempat tinggal saja. Karena di sana itu ada makanan yang pernah dimakannya waktu di dunia yang serupa-serupa. Keindahan sajian, para malaikat menyajikan, para malaikat menghiburnya dengan kesenangan dan cahaya-cahayanya, dan seterusnya. Jadi, ternyata ada kalimat Allah yang ada di dalam Al-Quran, kalamullah Al-Qadim, Al-Quranul Karim, mengatakan demikian. Jadi, kalian itu dulu mati. Diawali dengan, mengapa engkau ingkar kepada Allah, padahal dulu itu kamu nggak ada. Itu tidak pikir. Oh, ini itu, dulunya itu kerat, dulunya itu ada dengan sendirinya. Itu kan teori-teori yang dulu itu. Siapa itu? Darwin apa itu ya? Jadi kita itu ya dari kera yang berkamuflase, apa itu? Berevolusi, terus menjadi manusia. Ya mau ya. Manusia yang kita ini kok di pada-padane arek iku senang pon bin ya ndak lah. Masuk karo kayak wong hutan ngono, kelemprok-kelemprok gitu ndak, atau sing gandol-gandol di atas pohon itu. Oh ya ndak lah, ndak model. Kita itu makhluk yang jati dirinya memang manusia mulai dari awal yang diciptakan oleh Allah melalui penciptaan yang sempurna. Diawali dengan Nabiullah Adam. Berikutnya Bapak Ibu, perjalanan menuju Allah. Jadi perjalanan kita ini menuju Allah. Nah, perjalanan menuju Allah ini kita ambilkan banyak ayat. Di antara ayatnya adalah surat Al-Insyiqaq. Surat Al-Insyiqaq, surat nomor 84. Ayatnya ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Monggo Pak. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak ada sih orang yang beriman tidak ingin berjumpa dengan Allah. Kalau ada yang tidak berkeinginan berjumpa dengan Allah itu ya aneh. Kan begini Bapak Ibu, ini saya urut ya agar saya tidak salah menjelaskan. Terus panjenengan tidak salah tangkap dari apa yang saya sampaikan. Kan ada orang yang ibadah sholat itu, ya Allah, saya ibadah sholat itu agar engkau masukkan, engkau berikan kebahagiaan abadi, yaitu surga. Lalu ada orang yang berpuasa, ya Allah, berpuasa ini saya ingin terjauh dari api neraka dan masuk surga. Terus yang berikutnya, ya Allah, saya jariah-jariah ini agar mengalir amal-amal yang saya lakukan itu jadi pahala di sana. Oke. Lalu kita dapat itu di akhirat itu surga. Kita dapat naungan dari Allah surga itu. Bahkan dijauhkan dari neraka, sama sekali tidak menempuh perjalanan neraka. Bahkan tidak pernah membaui neraka. Tetapi di surga itu dia tidak bisa melihat Allah. Lalu bertanya, loh, kok saya tidak melihat Allah ya? Kok saya tidak melihat wujudnya Allah yang disebut-sebut dalam Al-Quran? Maka, walaupun tidak melihat Allah itu kan sudah kesenangan, sudah di surga. Lalu Allah mengatakan, wahai hambaku, bukankah engkau meminta surga? Bukan meminta berjumpa denganku. Nah ini. Sehingga ngapunten panjenengan ngaji yang selama ini sudah harus berubah motivasi. Apa perubahannya itu? Bukan sekedar pahala.
bukan sekedar surga, bukan sekedar terhindar dari api neraka, tetapi mohon berjumpa dengan Allah. Maka sering saya sampaikan, bisakah kita tersenyum ketika melihat Allah? Yang saat itu Allah juga tersenyum melihat kita, yang disebut dalam Al-Quran, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha, Allah senyum melihat engkau datang, dan engkau juga senyum melihat Allah menerimamu. Di sini sudah masuk ke tingkat berikutnya dalam motivasi ibadah. Kalau motivasi ibadah kita itu hanya sekedar terhindar dari neraka, masuk surga, itu Allah mudah. Allah mudahkan. Tetapi untuk perjumpaan dengan Allah, Allah tidak beri. Kecuali orang yang berharap ridhonya, berharap wajahnya. Maka ada ayat surat Al-Kahfi itu ya. Wa man kana yarju liqa'a rabbih. Ayat 110. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa yang ingin berjumpa dengan Allah, maka hendaknya dia beramal salih. Nah, amal salih itu harus ada bekal, harus ada yang mendahului sebelum amal itu, yaitu iman yang ada di hati. Karena tidak ada satupun amal itu diterima Allah kecuali landasan iman kepada Allah. Jadi beriman itu syarat utama untuk diterimanya amal. Karena itu beberapa kali kita menguraikan tentang iman. Sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tak terlihat. Dan itu yang berbicara itu hati. Bisa bicara itu akal, tetapi kadang-kadang akal menempuhnya tidak mampu. Lalu yang berbicara itu bukan akal lagi, tetapi hati. Yang hati itu bisa membayangkan, memikirkan luas. Kedalamannya sangat dalam. Keluasannya sangat luas. Makanya ada Rabbi syrahli sadri. Lapangkan dadaku. Maksudnya semua ilmu bisa masuk. Karena kadang-kadang butuh perasaan. Tidak hanya butuh akal saja, tapi butuh perasaan. Walaupun perangkat akal itu perangkat utama dari makhluk manusia, yang itu berbeda jauh dengan makhluk ciptaan Allah yang lain. Tetapi Allah tambahkan di sana namanya afidah dan absar. Ada qalbu, ada afidah, ada absar. Yang beberapa waktu yang lalu telah kita tuntaskan membaca. Mudah-mudahan tidak lupa. Lupa ya udah apa-apa, kapan-kapan dibaleni, gak usah sedih. Yang berikutnya, melihat Allah yang saya sebut tadi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya pernah mendengar. Ya, mendengar ada penjelasan-penjelasan gitu. Bahwa apakah Allah di akhirat itu terlihat wujudnya. Apa cukup kita itu melihat wujud Allah yang maha besar itu. Terus telaahan itu harus ditelaah di tafsir, hadis qudsi, dan lain sebagainya. Ternyata di Al-Quran itu surat nomor 75 ayat 3 itu ada. Ya. Surat nomor 75, surat Al-Qiyamah itu ada di situ. Ayatnya ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayat 3 ya. Mohon maaf itu keliru itu. Ayat berapa itu ya? 22, Ustaz. 22, Pak. Ya. Nggih, 22. Ya. Nggih. Iya. 22, 23 ya. ini. Oh, ini 23 bukan 22. Nggih, 22, 23. 22, 23 itu ya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Nah, itu monggo Pak. 22, 23. Keliru ini. Wajah-wajah orang mukmin pada hari itu berseri-seri memandang Tuhannya. Memandang Tuhannya. Kalimat ini rasanya sudah cukup menjawab.
bahwa penduduk surga itu melihat Allah. Dan hadis-hadis baik qudsi maupun hadis Rasulullah menyampaikan demikian. Ada yang menyatakan tiap pagi itu melihat Allah. Sehingga setiap penghuni surga yang menikmati indahnya surga tidak lagi memperhatikan kenikmatan surga itu, tetapi berpaling untuk melihat Allah dalam wujudnya. Yang itu tiada banding, tiada tanding, wallahu a'lam. Kita nggak bisa membayangkan karena tidak boleh membayangkan. Kalau ingin, ya amal soleh itu aja. Buat baik saja. Husnudzon kepada Allah. Husnudzon kepada sesama. Bahwa semua orang memiliki karakter baik. Lalu didoakan agar mereka beriman. Sisanya bagi kita, keluarga kita mungkin yang telah tiada dimintakan ampun kepada Allah. Karena penting itu untuk sambung bahwa diri kita ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melihat wujudnya. Jadi tidak hanya sekedar masuk surga saja, tetapi juga melihat wujud Allah. Nah, wujud Allah itu di ayat yang tadi surat Al-Kahfi tadi itu memangkana yarju liqa. Kata-kata liqa itu perjumpaan yang langsung. Umpamanya ya, panjenengan belajar Al-Quran. Syarat sahnya itu harus talaki. Talaki itu apa? Ya kata liqa itu. Talaki itu ketemu dengan guru maksud saya. Nah, ketemu dengan guru. Lah kalau nggak ketemu dengan guru, ya gak sah. Gak sah. Loh iya Ustaz, gak sah tahu Ustaz. Iya. Kan rasanya talaki, harus musyafaha, harus simai, gitu. Didengar langsung, melihat langsung, berjumpa langsung, dibaca langsung di hadapan. Jadi Rasul itu belajar ke malaikat Jibril, itu ya langsung. Kalau Ramadan gini tuh membaca ulang murojaah Nabi kepada Jibril. Murojaah yang pernah diturunkan itu menyusunnya sekalian, disusun Al-Quran itu ini di sini, ayat ini di sini dan sebagainya, karena turunnya ndak urut. Jadi melihat langsung wujud Allah terdapat di dalam surat Al-Qiyamah ayat 22 dan 23 ini. Mohon maaf, 22 dan 23 ini saya selesaikan biar tidak keras nanti kelupaan. 22 dan 23. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah kita selesaikan pembenahannya. Ayat 3 itu kan gimana tadi? Saya ulangi lagi untuk masukkannya sebentar ya. Baik. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang keempat, yang kelima adalah mengingkari Allah. Mengingkari Allah. Jadi ada yang melihat Allah, menuju Allah, serius untuk perjalanan, tetapi ada yang mengingkari Allah. Dan ayat pengingkaran ini banyak termasuk surat Yasin. Termasuk surat Al-Infitar ini. Surat Al-Infitar, surat yang ke-82 itu menyebutkan di sana ayatnya ayat 6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Silakan. Surat nomor 82, ayatnya ayat 6. Loh, Silakan, Pak. kok ngoten, Pak? Ayatnya, Pak. Iya. 82 Infitar. Ayat 6. Ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai Manusia. Oh ya, mboten ayat 6 niku, Pak. diwaos mawon. Ini terjemahannya. Wahai manusia, surat Al-Infitar ya. Surat Al-Infitar. Surat 82.
Nggih. Ini ketemu 82 tapi ini ayat pinten masa 6. Ayat 6 dibaca terjemahannya. Oh, fitur ayat 6. Oh, nggih sing ndukur. Nggih. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu, yakni berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih? Ah, itu Pak maksudnya. Wahai manusia, apa sih yang membuatmu durhaka kepada Allah? Bahasanya kurang apa Allah itu ngopeni kalian, nah gitu maksudnya. Kurang apa ngopeninya gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini kalau kita sandingkan kepada orang-orang yang memang ingkar kepada Allah, tidak ngefek. Lalu ketika kita yang membaca, orang-orang yang iman kepada Allah, kepada Nabi, kepada Al-Quran, itu rasa hati itu beda gitu. Sehingga masuk ke dalam jiwa kita itu, ya Allah ngapunten mohon maaf. Apakah saya ini masih ingkar ya pada nikmatmu, kepada kasih sayangmu, kepada segala apa yang engkau berikan. Mencari-cari. Dan jangan sampai kita ini tak terasa menjadi orang yang sulit untuk diberitahu. Karena kalau sudah pada posisi merasa benar atau dalam posisi benar, tidak ada satupun yang bisa menasehati. Karena mentalnya sudah mental blok. Mentalnya sudah mental menutup diri. Sulit dinasehati, itu sulit. Loh, kenapa begitu? Na'udzubillah. Walaupun Allah sebenarnya yang menghendaki. Tetapi manusia yang diberi akal dan rasa, ya, pencernaan hati untuk merasakan. Bukankah ngapunten sejarah menyatakan Abu Jahal, Abu Lahab, ya, mereka itu tahu betul Nabi Muhammad itu Rasul. Mereka tahu betul Al-Quran itu tiada tanding, tiada banding. Tidak mungkin ada orang yang bisa. Itu udah tahu. Dan dia ngerti sebenarnya itu Al-Quran. Itu ayat Tuhan. Itu tidak mungkin Muhammad yang bikin. Tidak mungkin karena dia tahu jelek-jeleknya patronan Rasulullah itu begini. Muhammad itu mulai kecil gini. Itu tahu. Dan dia nggak biasa untuk bersair-sair itu nggak biasa. Tidak seperti orang-orang yang lain bersair, bersenandung. Mulai kecil tahu sekali. Dan mereka lindungi itu dalam dekapannya, dalam keluarganya. Dari fitnahan, dari pembunuhan, diamankan, tahu betul. Tiba-tiba Rasulullah bisa berucap ini, berucap itu, sebagaimana Al-Quran ini, dan sebagainya. Lalu dalam hati kecilnya itu menyatakan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Diberitahu Rasulullah ya tetap nantang. Ya, tapi dalam hati kecilnya terasa betul. Karena itu beliau Rasulullah SAW kalau membaca Al-Quran, Rasulullah semakin mengokohkan tentang kisah rihlatul insan, perjalanan manusia. Jadi Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan begini Bapak Ibu. Sebutkan dalam beberapa hadisnya begini bunyinya, artinya saya sebutkan. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang musafir. Jadi orang asing atau orang yang sedang perjalanan musafir. Jadi musafir ya namanya musafir. Safar itu perjalanan itu kan ya tidak lama ya. Mampir sebentar, masih unjung-unjung rono. Akhirnya ya sudah pulang juga kembali ke rumah. Seperti itulah sebenarnya perjalanan manusia. Lalu Rasulullah menyebutkan dan lain Rasulullah menyebutkan begini. Untuk apa dunia itu bagiku? Aku di dunia tidak lebih dari seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon. Kemudian pergi dan meninggalkannya. Nah, berteduh di bawah pohon itu adalah kehidupan dunia. Pergi meninggalkannya adalah kembali kepada Allah. Artinya sangat sebentar sekali. Sebentar beberapa menit istirahat. Mungkin setengah kipas-kipas ya. Cari angin karena capek perjalanan. Lalu duduk berteduh di bawah pohon. Lalu ada angin semilir. Atau mungkin
kesumun, hanya dapat dingin, ada dapat terhalang dari sinar matahari, bermacam-macam. Tetapi pohon itu lama-lama sampai 5 hari, minggu, apa nongkon itu kayak orang topo wae. Nah, tidak lama, hanya beringsut sebentar ya, kita duduk dulu, mungkin ada minum sedikit sebentar, melepas dari perjalanan, terus melanjutkan perjalanan lagi. Maka Rasulullah mengatakan, untuk apa dunia bagiku? Kalau bisa mengatakan untuk apa dunia bagiku, nah kita ini bisa itu, wah luar biasa, luar biasa. Untuk apa dunia bagiku? Maka jawabannya adalah untuk ibadah, untuk bersedekah, untuk melaksanakan perintahnya, untuk menjauhi larangannya, dan seterusnya. Maka saat nanti kembali, tidak asing akan kembali. Membahas tentang kematian, itu hal yang sudah seharusnya biasa. Tidak takut, tidak bingung, tidak resah, tidak gelisah, dan sebagainya. Biasa. Maka ketika sudah terbiasa membahas itu, seseorang akan tumbuh ya ketaatannya kepada Allah, bahwa memang dia akan kembali. Apalagi yang sudah usia begitu. Sudah usia sudah 60, 70, 80, itu mestinya kan sudah harus sesar sebenarnya. Kalau bayi itu sesar. Kan bayi itu kalau umurnya di kandungan itu 9 bulan lebih gitu, kan sudah bingung itu. 10 bulan gitu itu. Itu kalau tidak keluar-keluar itu kan dokternya itu membongkar itu, disesar itu agar keluar. Dipaksa keluar karena bahaya. Bahaya. Itu bisa meninggal di sana karena asupan makanan dari ususnya itu tidak berfungsi, ngering nanti. Walaupun saya tidak bilang kalau sudah 80 tahun ya disesar, ya tidak bilang begitu sih saya itu. Enggak, tapi sudah nikmat itu sudah hilang sedikit-sedikit. Ya rasanya soto. Lidah kita ini sudah error. Gak asin, jari asin. Murah-muring nang anak sing masak. Oh kok dungaren asin mentok. Lah, oh durung dikei ya jari asin, berarti late wis error. Loh sudah makan katanya belum makan. Aku lo belum makan. Loh, lah sak piring sing entekne aku mau sapa? Lah usianya sudah 80. Mau makan begini ya repot. Mau makan begini ya repot. Wedi. Kacang-kacangan wedi asam urat, melinjo enak ya wedi. Mau makan sambel takut perutnya gini. Sajane ngene wis gak patek enak urip ngono, sajane wis mulai ya. Pulang aja perjalanan berikutnya gitu. Tapi ya nyejen. Walaupun ada yang muda-muda sudah kembali kepada Allah. Masih muda. Panjenengan ingat tak? Ya banyak kan artis yang masih muda meninggal dunia. Ya, belum moncer tinggi. Ya, sudah meninggal dunia. Mungkin tetangga kita ada, mungkin barangkali anak kita mendahului orang tua. Perjalanan yang jauh. Kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah penjelasan ini. Alam arwah tadi kita sudah memasukinya, menjelaskannya bahwa manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah setelah sebelumnya Allah menciptakan makhluk lain seperti malaikat, jin, bumi, langit, semua makhluk. Allah menciptakan manusia dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi dan memakmurkannya. Dan manusia dipilih oleh Allah makhluk yang istimewa. Yang di dalamnya ada semua unsur dari semua makhluk Allah. Ngaku, tidak ngaku. Ana modele sing kaya kambing, modele sing kaya sapi, modele sing kaya anjing, kera,
modelnya kayak tikus, model semuanya ada. Hanya model cara-caranya saja yang beda. Ada yang seperti ular, ada yang seperti singa, ada yang seperti setan ya ada. Kayak iblis ya enak. Makanya kadang-kadang kita itu keceplosan mendengar orang mendengar, oh pancene wedhus iku lah. Kata-kata itu kan rada mirip. Kenapa kok dipanggil kambing? Karena model-modelnya kayak sifat-sifatnya kayak kambing. Yo gak salah. Oh pancene setan. Pancene padahal belum pernah lihat setan. Tapi kalimat itu muncul itu karena karakter manusia itu ada serupa dengan itu. Ada manusia itu yang inginnya itu ngamuk aja. Ngamuk aja isinya itu. Makanya, oh pancen kayak asu. Oh pancen loh. Kalimat itu loh muncul walaupun jangan kita loh yang bilang gitu loh ya, jangan. Tetapi kalimat-kalimat itu muncul itu karena ada karakter-karakter. Bahkan ada yang mengatakan, waduh, seperti malaikat ya kamu. Nah kan itu, kalimat malaikat, sebutan itu berarti dia itu luar biasa. Seperti bukan manusia lagi, saking baiknya manusia. Mahadha basyara, in hadha illa malakun karim. Itu kan ada di Quran. Wah, dia itu bukan manusia. Dia itu malaikat yang mulia. Loh, coba. Sebutan itu untuk siapa? Kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Allahu Akbar. Walillahilham. Nah, Nabi begitu. Yusuf, Pak. Iya, Nabi Yusuf. Iya, Nabi Yunus, Nabi Yusuf. Yusuf. Allah mengambil perjanjian di alam arwah. Dan ini sudah kita tahu semuanya. Kita tahu semuanya bahwa alam arwah ini kita pernah dibaptis bahasanya atau disyahadatkan oleh Allah bahwa Allah itu Tuhan kita. Lalu berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang pertama akan dilalui oleh manusia adalah di kehidupan alam rahim. 40 hari berupa nutfah. 40 hari berupa alaqah atau gumpalan darah. 40 hari lagi berupa mudghah, gumpalan daging. Kemudian ditiupkan roh dan jadilah janin yang sempurna. Setelah kurang dari 9 bulan, maka lahirlah ke dunia. Jadi fase-fase ini dilalui, ini perjalanan. Ini perjalanan setelah sebelum roh dimasukkan. Itu ada proses. Sebelum roh hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, 40 hari berupa mudghah, dan kemudian ditiupkan roh, kemudian berkembang, janin itu menjadi berwujud, tsumma sawwahu wa nufukha fihi min ruhi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata qalilan ma tashkurun. Dan disempurnakan wujudnya, ditiupkan rohnya. Surat Al-Hajj, surat nomor 22, ayat 5. Ya ayyuhannas, in kuntum fi raibim minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turabin. Dalam surat nomor 25, surat Al-Hajj itu diterangkan sampai bahkan usia tua, usia senja. Monggo langsung Pak Kota diterjemahkan. Oh, ayatnya pinten, Pak? Ayat 5. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia. Ya sudah. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna. Kejadiannya dan yang tidak sempurna. Maka kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan.
Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Dan ada pula yang di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua, yakni bikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air, yakni air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah berproses, setelah janin itu lahir, maka episode berikutnya Ramadan besok hari Ahad kita akan membahas tentang alam dunia yang kita ini berada di sini. Sampai di sini perjumpaan kita pagi ini, mudah-mudahan dapat terinspirasi dari apa yang kita pahami, kita pelajari, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan terbaik yang pernah mampir di usia kita. Dan mudah-mudahan dapat kita laksanakan perintah-perintah di dalamnya, dapat kita manfaatkan setiap momen dengan ibadah demi ibadah. Jazakumullah ahsanal jaza. Saya kembalikan kepada Pak Edi.